Oke. Hai. Halo. Ini sudah mulai loh. Udah. Oke, selamat datang buat teman-teman di Dua Orang Yang tidak terkenal tapi ingin hidup benar, dan tentunya kita akan ngebahas tentang kebenaran yang dikemas secara menarik mendalam, dan juga luar biasa. haleluya. Dan kalau tidak mendalam, maafkan kami. Makanya kami bikin konten ini. Nah, kita udah di episode 11 nih, Indra. Dan tentunya kita tidak berdua, tapi kita bertiga. akan bertiga ditemenin. Pasti yang nonton udah tahu lah siapa. Siapa Nda? Siapa? Siapa saya? Lu siapa? Siapa lagi? Boleh kali kenalin. Ya, kenalan nama atau alamat atau Iya. apa. Jadi gua Peter Theokaris. Ya. Udah itu aja. Cukup lah. Status. Wah, status ganda campuran. Yes. Aduh. Ya, itulah. Kesibukan apa nih, Bet? Kita biar tahu. Kesibukan sekarang mengerjakan gelar ya. Mengejar gelar ya. Mengerjakan gelar. Oh, mengerjakan, Jadi udah ada bukan gelar, mengejar ya? mesti dikerjakan. Oke, siap. Ya gue melayani sih. Yes. Melayani terus bantu juga di sekolah. Oh, yes. Ya. Jadi gue ngurusin anak-anak sekolah SMA, SMP. Waduh. gitu. Pak Guru nih ya. Udah gue lapis-lapis bagus, iya gue pak guru. Ngajar di sekolah. Dosen biar Enggak lah, tetap gue guru. Woi, Beda ya? bangga dong jadi. Bangga dong. Iyalah. Iya loh, itu Pahlawan tanpa tanda jasa. Ah, Tapi pahlawan kebetulan tan- digaji. Jasanya digaji. Oke, kali ini kita akan ngebahas satu topik yang Menarik. lumayan menarik. Ya. Ya. Khususnya ini gue kasih clue nih, ada ini. Mata dua. hati. Oh, Oke teman-teman Dona, kali ini kita akan ngebahas tentang love God, love people. Sedap. Nah, ini sebuah topik yang menarik banget, Yes. teman-teman. Ngebahas tentang love God, love people. Boleh kali, coba deh. Yes, kalau dari gue sih emang ketika berkata atau kita berbicara berkaitan dengan love God, love people, kita nggak akan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Ya. Kita nggak akan jauh-jauh dari kekristenan, karena memang kekristenan tuh adalah apa ya? Satu komunitas, satu kelompok, satu persekutuan yang dibangun berdasarkan kasih, dilandaskan dengan kasih. Bahkan kalau gue mau bilang sih bahwa agama Kristen adalah agama hubungan, kayak gitu, karena memang Tuhan sudah melakukan itu lebih dulu. Tuhan sudah buktikan itu lebih dulu untuk berhubungan. Bagaimana dia memutuskan untuk kembali ke dunia, untuk ke dunia dan menebus dosa-dosa kita ya. Itu kan jelas sekali. Bahkan menarik ketika kita lihat di Kejadian 3, Adam dan Hawa berdosa, teman-teman di sana ya. Di sini teman-temanku juga. Iya. Ketika kejadian 3 manusia berdosa, Tuhan. jelas tuh Tuhan bilang di Kejadian 2 kalau nggak salah, pada hari kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu akan mati. Pada hari itu kita harus garis besar tuh. Pada hari Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, itu bukti otentik kasih Allah yang begitu besar. Karena kalau nggak mati. Sejak Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, berarti sejak saat itu akan datang Tuhan Yesus untuk menyelamatkan, dan itu kasih. Itu dibuktikan oleh kasih. Gitu. Makanya jelas banget ya bahwa kita adalah orang-orang, kalau kamu Kristen teman-teman, kita adalah orang-orang yang seharusnya punya kasih. Gitu. Ya. Alkitab juga mengatakan kan dalam Matius ya. Ya. Iya. Yang Gimana mana? tuh bunyinya? Matius kan banyak masalahnya. Matius yang mana bro? Yang Tuhan bilang hukum utama Oh, gitu. Terus kedua yang nggak kasih penting dari itu gimana tuh? Wih sedap. Nah, kalau menurut lu gimana nih, Pet? Karena Yes. di luar sana banyak nih orang mengira bahwa bagaimana kita bisa menyeimbangkan nih antara love God dan love people, Yes. gitu kan. Sedangkan
kita sendiri ada yang bilang bahwa ya lu nggak bisa mengasihi orang lain tanpa lu mengasihi diri lu sendiri. Tapi kalau menurut pandangan lu gimana mengenai love God, love people atau love God? Sebenarnya asik banget ya, karena temanya adalah love God and love people. Yes. Dan bagaimana kita mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, ini dua kasih yang tidak bisa dipisahkan. Menarik karena Alkitab catat di Matius, yang lu bilang tadi tuh, Ya. Matius mencatat bagaimana suatu kali Tuhan itu Yesus dijebak dengan orang Farisi. Ya, mereka dicobai orang Farisi. Orang Farisi bertanya kepada Tuhan. Dia bilang begini, Yesus, dari semua hukum Taurat, yang mana yang paling penting? Ya. Di dalam hal ini Yesus pengen dijebak supaya Yesus menjawab. Kemudian ketika Yesus menjawab, berarti Yesus mementingkan satu dan mengabaikan yang lain. Tetapi justru dengan hikmat yang Yesus punya, Yesus menjawab dengan jawaban yang betul-betul akurat, jawaban yang betul-betul tepat, yang membuat semua orang pada saat itu justru kagum dengan Yesus. Makanya Yesus bilang begini, dari semua hukum Taurat, maka ada dua hukum. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, itu ada di Matius, supaya kita tidak salah baca. Yes. Ya kan, dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Matius 22 ayat 37, bro. Nah, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, terutama, dan yang pertama. Ya. Nah, tapi ada juga di ayat selanjutnya, di ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Yesus sendiri nggak pisahin, bro. Dan dia menganggap itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, ini artinya bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah dua hal yang sama penting. Saling, berarti kayak saling. Yes. Saling. Ya, nggak bisa dipisahkan. Ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang ya, seharusnya ini ya betul kata saling berpengaruh. Mengasihi Tuhan menunjukkan kita mengasihi sesama, mengasihi sesama juga menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Jadi kayak gini men, contohnya ya. Lu pelayanan nih rajin ke gereja, bahkan lu jadi anak gereja. Karena apa? Tinggal setiap hari di kantor gereja gitu, pulang mama suruh gue cuci piring. Nggak mau, urusan lu aja. Ya. Gimana? Ini tidak mempraktekkan. Kan ada yang sering kayak gitu ya. Bahkan saya pun sering melakukan terkadang itu gitu. Di dalam pelayanan. Hari Minggu cerita kasih, hari Jumat saya berkelahi dengan kakak saya. Kayak gitu kan. Wah, kacau Kita berarti kan. mesti duduknya begini, bro. Kan kisah dia, bro. Iya, kita menghakimi dia. Farisian gitu ya. Terus Itu kan kasih dong. Betul. Berarti ya. Nggak bisa dipisahkan. Kalau Peter kan tadi nggak boleh dipisahin Bener banget. antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi fakta hari ini, kejadian hari ini banyak sekali orang yang seakan-akan mengasihi Tuhan, berdoa puasa Senin Kamis, di gereja tiap hari, tapi lupa keluarganya nih. Gitu. Begitu pulang disuruh cuci piring. Waduh, bahaya tuh. Bahaya jangan. Begitu pulang disuruh cuci piring nggak mau. Begitu pulang disuruh bersihin kamar, ya saya kotor juga ya di kamar. Nggak mau. Mager. Mager. Kan, berarti kan salah juga dong. Iya. Gitu. Gimana tuh ya? Ya, itu dia makanya gue bilang, bro, kalau dua hal ini sama sekali saling berkaitan dan gak bisa dipisahin. Tidak ada orang yang bisa bilang dia mengasihi Tuhan tapi dia tidak mengasihi sesamanya. Begitu pula sebaliknya. Tidak ada orang yang seharusnya bisa mengaku mengasihi sesama kalau tidak mengasihi Tuhan. Nah, itu kan satu kaitan yang luar biasa. Gue juga pernah kayak akhirnya gue berpikir tuh di ayat itu, bro, berkaitan dengan kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama. Tuhan bilang di Matius 5, aku sama sekali tidak menghilangkan hukum Taurat. Terus dia ngomong ini, kasih Tuhan, kasih sesama. Nah akhirnya gue nyimpulin nih, ini secara pribadi ya teman-teman, nggak tahu kalau gue salah atau enggak. Tapi di dalam kasih, hukum Taurat yang 10 biji itu mengikat. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini, lu nggak akan bisa lakuin 10 hukum Taurat tanpa lu punya kasih. Kayak gitu. Jadi kayak ketika lu punya gebetan, punya pacar, lu tinggal di timur, Jakarta Timur, cewek lu di barat, bela-belain men, cus, ngantar, gitu kan. Coba lu nggak ngasih, coba lu ngantar gue, teman aja kan.
tidak mengasihi ya. Kan lu nggak mau antar gue berapa kali kan? Oke. Nah, itu bukti tuh. Anda kalau mengasihi sesama. Tidak kok, itu beda kasus. Beda kasus. Beda kasus. Ya, tapi mungkin itu bro yang kita perlu sama-sama soroti ya. Nah, Tentang maksud lo yang lo maksud kasih itu apa? Ya. Apakah yang lo bilang mengasihi sesama itu dengan lo disuruh cuci piring terus lo cuci piring? Ya. Ataukah mengasihi itu ada teman yang minta diantarin pulang terus lo nganterin pulang? Yeah. Atau sebenarnya kasih dengan sesama itu seperti apa? Nah, kira-kira? Kalau kita sangkut pautin dengan Tuhan, seberapa sering doa kita nggak terjawab? Berarti Tuhan nggak mengasihi kita dong. benar. Gue minta Tuhan kirimkan saya mau Pasangan. pasangan jodoh Tuhan, haleluya. Tapi sampai sekarang jomblo bro. Nah, itu gimana? Tuh? Apakah Tuhan tidak mengasihi? Iya, gua? benar. Iya kan? Dua kasus tuh kan? Wah. Karena ini banyak ya mungkin menurut gue ya kenapa kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Ya tadi balik lagi sama Indra bilang bahwa kita ngerasa bahwa Tuhan aja nggak mengasihi kita, tapi Iya. kenapa Iya. kita mengasihi Tuhan gitu. Tapi emang bener sangat rancu nih. Karena di luar sana banyak banget orang yang punya pandangan tentang kasih itu beda-beda kan. Kita bertiga pun juga punya pandangan yang berbeda gitu kan. Ada orang yang mengira bahwa ketika gue mengasihi lu, ya udah itu kasih gue gitu. Misalnya gue selalu ada buat lu, gue tandanya gue mengasihi lu. Yes. Tapi kan ada juga orang di luar sana yang mengira bahwa yang namanya mengasihi itu adalah kayak gue ngasih duit doang udah Iya. mengasihi kan. Itu makanya kalau menurut lu gimana sih Pet mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Nah, itu? makanya kalau kita mau tanya bagaimana sih yang dimaksud dengan kita mengasihi sesama, Yes. itu selalu patokannya adalah bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Nah, itu yang nggak bisa dipisahin, bro. Ya. Nah, bagaimana Tuhan mengasihi kita, begitulah seharusnya kita mengasihi sesama Yes. kita. Ya. Bagaimana kita peduli dengan orang, bagaimana kita punya hati untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, bukan mementingkan diri sendiri, tetapi punya hati untuk apa ya? Seperti sederhananya membayangkan bagaimana Tuhan mengasihi kita, Yes. seharusnya seperti itulah kita mengasihi sekeliling kita. Iya, iya. Menarik. Tapi kan banyak banget nih orang kurang tahu nih mengasihi kan. Kadang yang tadi gue bilang bahwa sering banget nih jadi disalahgunain gitu. Ya. Kan. Hingga akhirnya jadi males nih kita mengasihi orang kan. Kayak Betul. ya simpelnya ada pepatah atau peribahasa ya, udah gue kasih hati malah minta jantung gitu kan. Nah hingga akhirnya mungkin banyak di luar sana merasa bahwa ya udahlah gue nggak usah mengasihi sama gue gitu kan. Padahal ya kita bilang bahwa kita harus mengasihi Yes. Tuhan dan juga mengasihi sesama. Nah itu gimana? Nah, ini seneng nih gue nih. Karena seringkali kasih itu disalahgunakan ya menjadi alat untuk apa ya? Memperalat orang lain. Hmm. Ya nggak sih? Kalau kita minta tolong nih ya, anterin gua dong pulang, ya. Katanya lo mengasihi gua. Padahal Iya dong. padahal rumah lo di Depok. Gila Jauh dong. juga. Saya kena ini dari tadi ya. Ya, terus sekali nggak masalah ya. 2 kali, Sekali. 3 kali. Sampai yang kelima masih minta diantar jemput, terus Nah. bilang, lu nggak mengasihi gua. Iya. Sebenarnya begini. Sampai ada ini, Pet. Ada hitung-hitungan. Gue pernah ngasih lu. Wah, saya pernah dengan kasus itu pernah juga tuh. Oh, udah ya. Iya. Dan lanjut nanti aja. Karena yang satu hitung-hitungan juga. Dia bilang, lu mah Jakarta Depok aja hitung-hitungan. Iya. Yesus dari surga ke dunia nggak hitung-hitungan. Bukan gitu. Iya kan. Sebenarnya kan akhirnya begini yang gue bilang tadi. Patokan kasih kita kepada orang lain itu semana sih? Yeah. Seharusnya seperti Yesus kepada kita. Yesus juga bukan muluk-muluk karena dia mengasihi kita, dia menjawab semua keperluan, menjawab semua permintaan kita. Yeah. Dia memenuhi semua kemauan kita. Tentu tidak. Yeah. Kasih Yesus kepada kita selalu kasih yang terbaik yang bukan hanya sekedar memenuhi keinginan kita, tetapi juga mendidik kita. Ya. Mendidik kita, memberikan pengajaran, mengubahkan hidup kita. Kalau Yesus jawab semua kemauan kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang dewasa. Yes. Bener gak sih? Ya, bener. Nah kalau kita anterin pulang mulu orang dari Jakarta Depok, ini Ya. mah bukan kasih, ini mah gojek gratis. Budak. Bucin, budak cinta. Budak cinta. Iya, busi, budak kasih. Iya. Karena ini bisa dikaitkan dengan yang namanya pengorbanan, ya Yes. nggak sih? Yang namanya ketika kita mengasihi pasti ada yang namanya pengorbanan, gitu kan? Yes. Nah, cuman ya itu Pet, bener banget yang lu bilang bahwa banyak di luar sana jadinya menyalahgunakan Ya. kasih itu kan.
Kalau gue sih mandangnya karena gini men, ketika kita dengar kata kasih itu kita mikirnya yang enak-enak, Iya. dibelai kayak gitu. Maksudnya dikasih-kasih. Iya. Kayak gitu men, kita mikirnya yang enak-enak padahal bentuk kasih itu nggak selamanya enak ini. ya. Alkitab sendiri mengatakan bahwa dalam segala hal Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal loh. Yang artinya bahwa ternyata dalam keadaan buruk pun Iya. tuh Bukan cuma baik ya. Iya, bukan cuma baik, bisa mendatangkan kebaikan. Gue teringat nih sama satu ayat tuh menarik nih, berkaitan dengan kasih 1 Yohanes 4 ayat 19 dan seterusnya. Demikian firman Allah, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah Berdusta. pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudara. Nah, itu keren tuh. Makanya dibilang kan kita mengasihi karena Allah dulu mengasihi kita. Yes, ya. Maka patokan kasih itu apa? Ya kasih Tuhan. Jadi begini, bagaimana kita membayangkan bagaimana gua harus mengasihi dia? Ini gua selalu ulang-ulang. Yes. Ya seperti Tuhan mengasihi. Iya. Ya itulah patokan sederhananya ya. Iya. Kira-kira kalau Tuhan jadi lo, apa yang lo lakukan sama orang yang lo mau kasih? Kurang lebih seperti itu. Tapi Pet, mungkin di luar sana banyak yang punya pemikiran, Kak, gue bagaimana bisa mengasihi dia nih? Dia udah nyakitin gue, gitu kan? Ya balik lagi tadi dibilang, ketika seseorang gunakan kasih itu, hingga akhirnya dia seenak-enak gitu. Lu ada nggak sih, maksudnya mungkin bisa jawab juga kayak, Kak, bagaimana nih gue nggak bisa mengasihi gitu orang itu karena gue punya luka, gue punya dendam sama dia. Ya simpelnya lah. Ya kita nggak usah ngomongin orang di luar sana ya. Mungkin banyak ketika yang nonton nggak perlu mengasihi teman. Kadang ini sulit banget untuk bisa mengasihi orang tua nih, Pet. Gitu kan. Mungkin karena dia punya luka sama orang tua gitu kan. Nah, lu ada nggak sih mungkin kayak semacam apa ya, tips atau apa gitu, atau sesuai dengan atau lu punya pengalaman nggak? atau mungkin Bapak punya pengalaman pribadi gitu. Iya gitu kan. Bapak kan kasihan Iya. sekali. karena menurut gue nih Pet, agak sulit ketika kita bisa mengasihi orang lain. Ya. Ya. Karena ketika kita mengasihi orang terdekat kita, apalagi kita punya luka sama orang itu bakal lebih sulit. Berat ya, Berat banget gitu. Ya kita sulit mengasihi orang yang menyimpan luka dalam diri kita gitu ya. Dan mungkin kalau solusi, mungkin gue bagi cerita aja kali ya. Gue belajar bahwa gue mulai bisa mengasihi sekitar atau sekeliling gue ketika gue mulai sendiri mengalami kasih Tuhan. Semakin gue sadar gue tidak layak untuk dikasihi Tuhan karena semua dosa-dosa yang gue punya, semakin gue sadar gue nggak layak untuk tidak mengasihi sekeliling gue. Ya, waktu gue punya pengalaman-pengalaman buruk di sekeliling gue, orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang menyakiti gue selalu melihat bagaimana Tuhan mengasihi gue, yang juga punya banyak kekurangan ini, yang juga sering menyakiti Tuhan ini, yang sering mengecewakan Tuhan ini. Begitu pula seharusnya gue belajar untuk mengasihi sekeliling gue. Karena gue yakin ketika gue sadar sebetapa tidak layaknya gue dikasihi, seharusnya menyadarkan gue seberapa seharusnya gue mengasihi sekitar gue. Nah, jadi itu yang gue bilang tadi, bro. Yang gak bisa dipisahkan. Kalau secara atas ke bawah lo benar, dari lo ke Tuhan benar, seharusnya gak akan ada masalah dari sesama. Ya kan seperti ini kan. Nah, kalau ini pondasinya benar, lo dan Tuhan kasihnya benar, harusnya kasih yang apa sih gue? Horizontal ini gak jadi masalah karena pondasinya clear. Gitu. Ya itu menarik men. Kalau kita bicara soal hukum kasih, itu kan seperti yang tadi gue bilang di awal, saling. Kasih Tuhan sesama seperti diri sendiri. Berarti lo harus mengasihi diri sendiri dong. Harus mengasihi diri sendiri dulu sebelum mengasihi Tuhan dan sesama. Tapi menarik, George Banner kalau nggak salah dalam buku The Being of George Banner apa? George Barna. George bukan Barna. George Banner apa gitu. Maaf teman-teman.
Saya tahu. punya mulut terlalu ini. Terlalu Itulah. buku The Gift of Being Yourself. Ya. Penemuan diri sendiri hanya bisa ditemukan melalui pengalaman pribadi dengan Tuhan. Iya. Artinya lu gak bisa mengampuni diri sendiri, men. Ya, Gak bisa. Betul. Kita manusia tidak punya kekuatan untuk mengampuni diri sendiri. Kita perlu pengalaman pribadi dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Gitu. Makanya kan menarik. Paulus untuk punya rasa bersalah itu sangat besar banget. Ketika mengalami pertobatan itu kan seharusnya dia menyesal, menolong diri, itu bisa terjadi, men. Ya. Tetapi yang menarik bahwa kasih Tuhan menyelamatkan. Kasih Tuhan menyelamatkan, memberikan satu hal yang nggak bisa kita jelaskan mungkin ya secara logika. Ada umum di sana tuh mereka lebih jago menjelaskan. Silakan nonton mereka. Tapi memang jujur gue nggak bisa jelasin itu, kayak kasih Tuhan tuh mau ngubah segala sesuatu. Gue benci banget nih sama nih orang nih. Tapi kok gue nggak bisa. Ada cerita kan kayak gitu, men. Keluarganya dibunuh, dia ketemu pembunuhnya, dia ngomong, gue benci banget nih dia bunuh keluarga gue, tapi gue nggak bisa. Gue mengasihi dia, ya udahlah, gue ucapin kata berkat buat dia. Ya gitu. Dan itu hanya bisa ditemukan melalui perjumpaan dengan Tuhan. Itu menarik. Yang lu bilang tadi kan bagaimana kita mengasihi sendiri. Nah ini kan penting ya. Menarik juga buat gue ya. Iya. Kadang manusia itu memang bro, kita itu suka gagal menghargai sesuatu. Nanti kalau sekeliling kita menghargai, baru kita mulai sadar betapa berharganya barang itu. Contoh HP ini ya, karena gue yang punya, ya kadang gue geletakin sembarangan aja gitu kan. Tapi waktu ada orang yang lihat ini berharga, wih lu ngapain lu itu, masa digituin banget. Dia kasih tahu gue, ini HP itu bisa ini harganya jutaan rupiah sebagainya. Baru gue mulai sadar dan gue mulai menghargai barang ini karena ada orang yang menunjukkan sebetapa berharganya barang ini. Nah, lo mulai bisa menghargai diri lo sendiri kalau lo menemukan orang yang betul-betul tahu seberapa berharganya lo, bahkan lebih tahu daripada diri lo sendiri. Itu sebabnya ketika lo sadar betapa Tuhan mencintai lo, betapa Tuhan menghargai lo, seharusnya mata lo kebuka. Kalau Tuhan begitu menghargai diri lo sendiri, diri lo ya, sampai dia mau mati buat lo, dia korbankan dirinya buat lo, dia menunjukkan betapa berharganya diri lo, seharusnya lo yang punya diri lo sendiri jauh lebih menghargai diri lo. Dari situ kita mulai mencintai diri kita, karena kita lihat ada orang yang mencintai diri kita sebegitunya dan menunjukkan betapa berharganya diri ini. Seharusnya kita sadar. Kadang kan kita suka lupa, kita udah terbiasa dengan diri ini, kayak terbiasa dengan HP kita, kita taruh sembarangan, kita kurang menghargai sampai orang menghargai barang ini. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi, kalau bisa dibilang kuncinya kita bisa mengasihi orang lain ketika kita sadar bahwa kita dikasih, ya nggak sih? Wow. Gitu kan. Karena ya gue pun juga kadang sulit nih, Pet. Jujur, gue sulit untuk gue mengasihi diri gue gitu. Karena kebanyakan mungkin teman-teman di luar sana juga kita lupa bahwa kita seharusnya mengasihi diri kita sendiri nih, gitu kan. Karena kebanyakan ya khususnya orang yang main presiden yang tadi gue bilang, gue paling nggak bisa ketika gue nggak tahu ya, gue punya problem kayak antara menghindar dari masalah atau emang gue nggak pengen masalah itu ada gitu kan. Hingga akhirnya gue ya udah ketika ada yang nyakitin, ya udah gue kasihin. Itu kan sebenarnya salah juga sebenarnya kan. Itu salah sekali, bro. Iya kan? Mau bertobat. Gimana gue agak sedikit gak kedengar. Jadi kalau ada yang nyakitin, ya udah ikhlasin. Ya udah ikhlas dibandingkan ada masalah gitu kan. Padahal sebenarnya itu juga salah juga, iya nggak sih? Sebenarnya lo mesti mengerti, bro, apa yang betul tidak ada dan mana yang sebenarnya lo tiadakan. Nah, seringkali kita suka mentiadakan apa yang sebenarnya sungguh-sungguh ada. Lo bisa bilang diikhlasin waktu lo disakiti, tapi orang itu mukanya, wajahnya itu teringat jelas di kepala. Kita menganggap itu tidak ada, tapi sebenarnya ada. Nah, sampah-sampah itu yang seringkali buat kita ini susah mengeluarkan kasih Tuhan dalam diri kita. Karena menurut gue juga enggak lah, pokoknya gue dapat lah beberapa DM kayak khususnya orang yang punya trauma dengan keluarga tuh sangat banget nih. Kadang karena jujur ya, kita semua nggak bisa ngasih tips atau apa-apa ya teman-teman buat teman-teman di luar sana yang
Kak, gue punya luka sama orang tua gue punya luka sama abang gue itu, atau apalagi dengan pacar gitu kan. Karena kita harus temuin dulu nih, tadi Peter bilang bahwa ketika kita bisa mengasihi orang lain, ketika kita sadar bahwa kita dikasihi sama Tuhan. Setuju. Ada yang mau disampaikan? Saya mau kasih sedikit tips. Silakan lah, Bapak. Silakan dong. Boleh? Boleh dong. Iya lah. Mumpung ada ini jadi alat peraga. Jadi begini, Itu menurut gue ya. Iya. belum dikeluaran tuh. Hah? Keluarin. Gak apa-apa. Tutupin aja. Jadi kasih Tuhan itu sama kayak gini menurut gue ya bro. Nah ini anggaplah Tuhan dengan kasihnya yang tanpa batas. Anggapnya ini penuh dengan air. Yang kalau dituangin gak habis-habis. Karena kasih Tuhan gak habis-habis. Ya. Jadi ini kasih Tuhan yang gak terbatas. Dan ini kita. Nah, ketika Tuhan mengasihi kita, ini kan kita wadah. Dia akan menuangkan kasihnya sama seperti air. Ini gak ada airnya, dibayangkan saja. Airnya akan memenuhi hidup kita. Air yang tanpa batas ini akan tertuang ke gelas kita, wadah hidup kita. Dan akhirnya hidup kita akan terisi dengan kasihnya Tuhan. Tapi yang menarik begini teman-teman. Karena kasih Tuhan itu tanpa batas, ketika dia mengisi kita, dia tidak akan hanya membiarkan kita itu sampai penuh aja bro. Ya. Ya, ketika Tuhan menuangkan kasihnya kepada kita mulai dipenuhi oleh kasih. Kasih Tuhan tidak hanya akan dibiarkan sampai kita penuh saja. Tetapi ketika Tuhan menuangkan kasihnya yang tanpa batas ini, anggaplah ini tidak akan berhenti terus keluar. Maka hidup kita ini tidak akan hanya penuh, tetapi apa? Tumpah-tumpah. Tumpe-tumpe. Nah, luber. Tumpe-tumpe. Nah, teman-teman, tumpahan-tumpahan ya yang penuh dari kita tadi itu. Ya. Yang karena kita diisi terus karena kita udah penuh, terus kita tumpah-tumpah. Nah, tumpahan-tumpahan itulah yang menjadi kasih kita kepada orang lain. Jadi bagi gua adalah kasih kita kepada sesama sebenarnya bagi gua adalah manifestasi dari kasih Tuhan kepada kita. Ketika lo terima kasih Tuhan dengan baik, lo betul-betul menghargai dan menikmati kasih Tuhan, maka kasih Tuhan yang memenuhi hidup lo nggak akan cuma sampai penuh saja, tapi dia akan menumpah, akan meluber dari hidup lo, sehingga tidak akan ada orang yang bro merasa susah mengasihi. Nggak akan ada orang yang merasa gua sulit mengasihi. Kenapa? Karena ketika kasih Tuhan penuh dalam hidupnya, dia itu nggak bisa tahan dirinya untuk mengasihi orang lain. Sama seperti gelas ini, waktu dia penuh, maka kasih itu akan meluap dengan sendirinya. Asal kita penuh dulu dengan kasih Tuhan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, banyak kan yang akhirnya karena dia berusaha baik bagi semua orang sebelum dipenuhi ya. Itu dia kan capek. merasa nggak kurang. Udahlah, cukup. capek. Merasa cukup. Tuang pakai gelas lain bro. Yang lebih Iya, gede. karena yang dari atas tuh dia nggak tuang, nggak lancar istilahnya. Dia itu berusaha bagi kasih dengan dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Kasih dari Tuhan itu nggak lancar, terhenti. Kita ini membatasi kasih Tuhan. Kita nggak mengisi hidup kita dengan kasih Tuhan, tapi kita berusaha mengasihi orang lain dengan diri kita sendiri. Akhirnya kita kosong. Kita capek mengasihi. Karena kasih yang lo bagikan bukan berasal dari kasih Tuhan. Jadi kok bisa dibilang balik lagi dengan yang namanya hubungan ya, Yes. hubungan kita dengan Tuhan akan membangun koneksi hubungan kita dengan Sadar. orang lain. Itu dia. Bahkan dengan diri kita. Bahkan dengan diri kita. Tapi Karena pasti kita ini ada penuh. yang komen nih, Kak, gimana kita? Tapi gue nggak bisa merasakan kasih Tuhan nih. Itu kan kasus yang klasik banget gitu kan. Ya kita sebagai manusia, tadi Indra bilang bahwa kasih selalu yang enak. Tapi kita sebagai manusia, kita tidak mau melewati proses-proses yang nggak enak nih. Gimana tuh pandangan lu? Bro Indra, Silakan. Bapak kenal. gue yakin ya, semakin kita dekat dengan seseorang, semakin kita bisa membedakan mana yang semakin kita dekat orang, semakin kita tahu bahasa kasihnya. Semakin kita punya hubungan dengan orang, sekalipun seringkali kan bahasa kasih orang beda-beda bro. Tapi ketika semakin kita dekat dengan orang tersebut, semakin kita tahu bahwa orang tersebut mengasihi kita. Contoh, bokap ya. Bokap lo mungkin gak nunjukin ya. Seperti bokap yang lain. Kalau dia mengasihi lo,
dia ngasih lo duit, dia perhatiin gimana hari ini nak dan sebagainya. Tapi semakin lo dekat dengan bokap lo, semakin lama semakin lo tinggal dengan bokap lo, semakin lo sadar sekalipun bokap lo gak menunjukkan dengan cara seperti itu, lo tahu bokap lo mengasihi lo. Ya. Benar gak sih bro? Yes. Nah, seperti itu juga dengan Tuhan, bro. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita punya hubungan dengan Tuhan, di dalam semua hal yang kita alami dalam kehidupan kita, entah baik, entah buruk, kita tahu Tuhan mengasihi kita. Ya. Karena kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan kita nggak dengar dia secara audible pun kita ngerti. Iya. Tuhan dekat sama kita. Gua dekat sama bokap gua tahu kalau bokap gua mukul gua pakai sapu, itu adalah bentuk kasihnya kepada gua. Tapi kalau gua nggak dekat sama bokap gua, waktu bokap gua pukul pakai sapu, gua sakit hati. Ya. Tapi karena gua punya hubungan sama dia, gua tahu dia bokap gua, dia mukul gua karena dia sayang sama gua tahu pukulan ya bokap gua itu adalah bentuk kasihnya. Iya gak sih? Ya jangan-jangan seringkali kita mengalami hal-hal yang buruk dan kita merasa Tuhan tuh jahat sama kita karena kita kurang kenal, bro. Kita kurang dekat sama bokap, sama Tuhan. Karena kedekatan tuh mempengaruhi cara pandangnya, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melihat. Menarik sekali hambanya nih. Karena biji mana? iya menarik. Karena begitu men. Betul. Bisa jadi kita salah memandang. Beberapa tahun lalu gue bisa bilang Tuhan nggak ada. Kayak gitu kan. Berkaitan dengan hal ini karena nggak ngelihat kasih yang berbeda gitu. Maksudnya ngelihat dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Pola pikir tuh menentukan bagaimana kita bersikap kayak gitu. Sedap. Gitu. Nah, kenapa sih gue harus mengasihi? Ini lompat gini. Kan kita udah Tapi itu pasti menjadi pertanyaan juga. Enggak, dia nolongin gua sih biar jembatannya masuk. Gimana? Perlu nggak sih kita mengasihi gitu kan? Apalagi khususnya mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Karena ada yang mikir gini juga men. Gimana? Gua mengasihi Tuhan aja kayaknya udah cukup. Masuk surga kan karena Tuhan bukan karena orang lain. Kayak gitu tuh. Gitu ya. Kita kan masuk surga gak bawa orang. Iya. Gak ada yang masuk surga goncengan. Kan keselamatan masing-masing. Waduh. Kan? Kayak gitu. Berarti gue mengasihi Tuhan aja cukup dong. Kayak gitu kan. Tanpa gue mengasihi sesama. Oke, tadi kita lihat ya, Alkitab bilang kasih Tuhan dan kasih sesama dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi gue ada pembahasan ya. Dalam satu ayat menjelaskan kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Boleh tuh. Dalam Yohanes 13 ayat 4 Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Nah, ini jangan gimmick doang, buka beneran, bro. Alkitab, teman-teman. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Nanti biar Yon ada kerjaan, ada tulisannya di sini. Ada warna biru. Oh gitu ya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ini adalah alasan kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Nah, dikatakan begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yang pertama, kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena yang pertama, mengasihi sesama adalah perintah Tuhan. Tuhan yang bilang, bro, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Nah, selanjutnya dikatakan begini, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang kedua, kenapa kita harus mengasihi sama kita? Karena yang kedua firman Tuhan bilang begini, sama seperti aku mengasihi kamu. Jadi yang kedua, kenapa kita harus mengasihi sama kita? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Yang gue bilang tadi, ketika lo penuh dengan kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan tertumpah dan terbagi kepada sekeliling lo. Yang kedua, kenapa kita harus mengasihi sama kita? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Selanjutnya, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang ketiga, kenapa kita harus saling mengasihi?
Karena dengan saling mengasihi kita membuktikan bahwa kita adalah murid Yesus. Ya. 3 hal sederhana, bro. Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena yang pertama, mengasihi adalah perintah Tuhan. Ya. Yang kedua, karena mengasihi adalah bentuk Tuhan telah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama kita. Yang ketiga, mengasihi juga adalah bukti kalau kita ini murid-murid Tuhan. Tadi Bro Indra bilang, barang siapa mengaku mengasihi aku, tetapi membenci saudaranya, mereka adalah apa? Pendusta. Ya. Gak mungkin bro, lo mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, tetapi lo tidak mengasihi apa yang terlihat. Yes. Wow. Gak mungkin lo mengasihi dan membenci dalam waktu yang sama. Ya, kita nggak bisa bro mengasihi dan membenci dalam waktu yang sama. Ya. Lo nggak bisa bilang lo mengasihi Tuhan, tetapi dengan waktu yang sama lo membenci saudara lo. Yes. Yang ada adalah ketika lo mengasihi Tuhan, maka kasih lo kepada Tuhan akan membawa lo untuk mengasihi. Scream lo. Wow. Kalau secara sederhana, Sedap. mungkin mengasihi sesama itu sebagai pembuktian bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya. Nah, kan Peter tadi ngomong yang soal 2 gelas ini kan tuh rilis bagaimana kita melepaskan kasih Tuhan kepada orang lain. Tapi bagaimana juga, gue mau bukti nih gue sayang banget sama Tuhan, gue kasih sesama. Gitu. Karena kita saudara, pada kenyataan kita saudara dalam Tuhan. Gitu. Dan yang menarik teman-teman, kayak gitu. Gue mau buka ayat Alkitab deh biar gue tidak kalah keren sama brother ini. Berarti gue juga dong. Harus. Anda tadi terlambat. Ini podcast terpanjang. Teman-teman buka di Roma pasalnya yang kelima ya, jangan gimmick doang. Berapa? Roma pasal yang kelima, Berapa pasal 5? ayat Roma 8 pasal dan 5. seterusnya. Berapa pasal Gitu. 5? Biasanya saya baca nanti saya rasa di mana-mana baru saya berhenti. Oke, silakan. Nah, Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita Sudah. oleh karena Kristus telah mati untuk kita Ya. ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya. Sebab jikalau ketika kita Masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Apanya tuh? oleh hidupnya. Mulai hidup. Teman-teman, pembuktian kasih Allah melalui Kristus dan hasilnya kita nih saat sekarang ketika kita masih berdosa pun kita udah diampuni. Jadi kenapa gue harus mengasihi Tuhan? Kenapa gue harus mengasihi sesama? Nggak pakai alasan, men. Ya. Gitu. Alasan yang paling bagus ya udah, Yesus sudah mati sama gue ketika gue masih berdosa. Tuhan udah apa ya? Udah tahu gitu. Dalam kandung ibu kita dirancang. Ini anak akan berdosa nih, kayak gitu. Kita punya kehendak bebas, kita bisa lakukan apapun. Tapi yang menarik, ketika kita masih berdosa kita diampuni. Gitu. Kalau gue jadi Tuhan Yesus, ini contoh teman-teman. Itu Paulus, itu off itu lewat, tidak akan jadi rasul. Cut. Itu cut. Wah ini orang kurang ajar nih cut. Kayak gitu kan? Ya. Tapi lihat, itu contoh lucu men. Ya. Bukan lucu sih, tapi menurut gue Kalau itu kan hal yang keren. Petrus nyangkal Tuhan 3 kali, tiba-tiba di atas batu karang ini dirikanlah jemaatku. Kayak gitu. Tuh yang menarik bahwa memang benar ya pernyataan bahwa love never fails. Wah. Kasih tidak pernah salah, kita nggak pernah salah karena di dalam kasih, kembali lagi gue seperti bilang di awal, semuanya terikat. Ya. Kasih kepada Tuhan mengikat kita sehingga kita dimampukan menjalani hidup, bahkan membagikan hidup. Dan itu kehormatan, men. Kita diizinkan untuk melayani sesama tuh kehormatan. Siapa kita bisa melayani sesama kita? Gitu kan. Kemarin lu harus bikin dosa nih. Sekarang pelayanan di YouTube. Kayak gue juga. Kayak gitu kan. Kalau bisa bilang made by grace. Siapa kita? Iya kan? Iya. Zaman PL, men. Nggak suci pelayanan. Cut. Nggak boleh ganti. Maksudnya ini yang di-cut. Tapi ya walaupun memang kalau kita bilang PL itu Tuhan yang murka dan lain sebagainya itu jelas salah. Karena dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan tetap baik. Nah itu penegasan. Cuman
memang mungkin pada saat itu mereka kepala batu sedikit. Sama juga kayak kita sih. Aduh maaf teman-teman, nanti masuk akun tidak. Tidak jelas. Aku udah tidak jelas. Tapi yang pasti gitu men, kasih mengikat segala sesuatu. Wow. Kasih selalu menang. Ya. Even kelihatannya kalah. Tapi tidak Ya. pernah. Ada lagu kan yang ngomong kan nggak apa-apa deh gue kalah kelihatan kalah gitu. Tapi gue berserah sama Tuhan. Gue menyerah di hadapan Tuhan untuk kayak gitu sih. Gue nambahin sedikit bro tentang kasih yang Indra bilang Iya. tadi. Gue setuju banget bahwa kasih tidak pernah gagal, kasih akan selalu menang. Tetapi perlu kita tegaskan, perlu kita perjelas bahwa kasih yang dimaksud adalah kasih Tuhan. Ya bukan Karena bukan kasih kita kan, benar kan? Karena kasih Tuhan tidak pernah gagal, kasih Tuhan selalu menang. Kasih Tuhan tidak pernah gagal mengubahkan kita. Ya. Dan kasih Tuhan tidak pernah gagal membuat kita mengasihi sekitar kita. Ya. Nah, Ya. ketika kita seringkali merasa gagal mengasihi karena kita berusaha mengasihi dengan kasih kita. Wow. Ya. Ya, kita berusaha mengasihi orang dengan kasih yang bahkan tidak jelas, tidak utuh. Ya, Iya. menjadi utuh dan asli. Ya sudah. Masuk. Ya, tapi kasih yang tidak sempurna ini kita berusaha untuk kasih ke orang lain. Makanya gue percaya bahwa kita tidak pernah bisa memberi kepada orang lain apa yang kita nggak punya. Ya. Kita hanya bisa memberi kepada orang apa yang kita punya. Lo hanya bisa memberikan kasih yang tulus ketika lo menerima kasih yang tulus itu dari Tuhan. Yes. Makanya kasih Tuhan gak pernah gagal membuat lo juga mengasihi orang-orang yang bahkan seringkali lo anggap gak pantas untuk dikasih. Ya. Orang tua lo, saudara lo, Ya. mantan, Terus. ya dan semua Jangan. orang yang lo anggap gak pantas lo kasih. Karena menurut gue juga justru bakal lebih sulit kita mengasihi orang yang kita benci dibandingkan kita mengasihi orang yang kita kasih. Iya. Itu menurut gue yang menjadi sebuah tantangan di masa-masa saat ini ya. Iya. Masa-masa dimana kita akan lebih sulit mengasihi orang yang kita benci dibandingkan kita mengasihi. Ya. Gitu kan. Karena gue pun pernah ngalamin di area itu, tapi nggak tahu kalian juga. Tapi itu teman-teman yang kita bisa belajar sama-sama bahwa ya tadi kita dari awal sampai akhir kita nggak mau, ketika kita udah sadar bahwa Tuhan mengasihi kita begitu besar dan kasihnya nggak pernah habis dalam kehidupan kita, Ya. kita pasti nggak akan cuma diem-diem doang. Ya. Pasti kita akan mengasihi Meluber. tumbe-tumbe. Kalau gue gini men, Salah segmen. kalau bicara soal kasih nih, kembali ke kasih yang otentik, kembali ke kasih yang mula-mula. Ya. Kita menemukan kasih di mana? Ah. Allah adalah kasih, God is Yeah. love, man. Wow. Satianes 4. Lu Jangan kalah gitu, berapa? jangan gitu. Lu kalah berapa poin? Gua kalah 0. Dia 0 poin. Lu mau baca gitu. Berapa tadi? Satianes 4 1 Yohanes 4 ayat 19. ayat 8. Sama ya catatannya. Enggak. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah Ya. kasih. That's right. Korintus tuh 1 Korintus 13 ayat 4 dan seterusnya. Sangat jelas kasih Allah tuh Paulus deskripsikan. Aduh. Hampir. Iya kan? Allah adalah kasih. Iya. Dan ya, kira-kira begitu Tuhan teman-teman simpulkan sendiri. menghasilkan kasih. Yes. Jadi Kita tiba dalam kesimpulan yang kesimpulan. Dan saran. Kesimpulan. Mungkin kalau gua sebagai penonton nih, Kak kasih tips dong ke Ake untuk kita bisa mengasihi orang yang kita berkasihi. 10 tips and trick. Oke. Itu kayak teman-teman buka YouTube gitu kan. Wah, itu banyak tuh 5, 10 kayak 7, 3. Pasti banyak banget tuh di YouTube. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Ya. Bagaimana kita itu ya seimbang antara loving God and loving people? Ya. Nah, sederhana menurut gua adalah menyadari bahwa kita adalah produk kasih. Yes. Kalau lo sadar bahwa lo produk kasih, lo diciptakan dari pabrik kasih, seharusnya lo akan berfungsi sebagaimana seharusnya. Yes. Ya, teman-teman jangan memaksakan diri.
kita itu suka maksa diri. Kita tahu kita tumpul, tapi kita berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang pada akhirnya gak ada hasilnya. Ya. Lo tahu sebenarnya lo tidak akan pernah mengasihi sekeliling lo dengan kekuatan lo sendiri. Itu makanya orang capek. Ya, dia udah bertahun-tahun pergi gereja, dia bertahun-tahun ikut seminar, ikut dengerin khotbah tentang mengasihi, tetapi dia tidak pernah bisa mengasihi orang tuanya. Ya kenapa? Karena lo sadar sebenarnya kalau kasih yang lo punya itu tidak cukup untuk mengasihi orang tua lo. So begini, ganti fokus. Fokusnya bukan untuk memberi kasih, fokusnya adalah untuk menerima kasih. Karena semakin lo menerima kasihnya Tuhan, seperti ilustrasi tadi, lo tidak akan hanya sampai perlu kasih doang, tapi lo akan menumpahkan kasih Allah sebagai manifestasi. Yes. Pengalaman gua adalah begini. Semakin gua menikmati kasih Tuhan, tanpa gua sadari, gua dengan sendirinya mengasihi orang lain. Tanpa gua sadari, justru waktu gua memaksa diri gua mengasihi bokap, aduh gua harus mengasihi, semakin gua berusaha mengasihi, semakin gua ingat jelas mukanya ketika menyakiti gua. Justru makin terekam tuh memori-memori jahat. Ini bokap nonton nih by the way. Enggak, bokap gua ini kan cowok. Tapi ketika gua fokus menerima kasih Tuhan, gua memenuhi hidup gua dengan kasih Tuhan, maka apa yang terjadi? Semakin gua penuh, semakin gua nggak terasa ketika kasih Tuhan itu mengalir untuk sekeliling gua. Maka dengan sendirinya gua mengasihi bokap gua. Ketika gua penuh dengan kasih Allah, gua nggak akan punya ruang untuk menyimpan dendam, sakit hati, kecewa dari orang-orang sekeliling gua. Karena gua udah penuh dengan kasih Tuhan. Kalau lo hari ini masih ada ruang-ruang kepahitan, ruang sakit hati, ruang kecewa, ruang dendam, isi ruangan itu dengan kasih Tuhan. Wow. Itu aja dari gua. Jadi jangan memaksakan. Ya. Bisa dibilang ya. Jadi ya apa yang lagi kita alami atau yang kita rasain ya udah. Ya, firman Tuhan bilang Iya. kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi bukan karena kita pengen mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Lo hanya bisa mengasihi kalau lo dikasihi oleh Tuhan. Dan lo sadar mengasihi Tuhan. Jangan maksa. Akhirnya perbuatan kasih kita tuh tulus, men. Sedang. Nah, akhirnya perbuatan kasih kita tuh jadinya kayak nggak dipaksa-paksain gitu. Kan ada tuh orang ngisi ngasih kebaikan supaya dilihat orang lain. Salah supaya fokusnya. Fokusnya salah, bro. Iya. Iya, ibaratnya ya lo mau ngasih lo uang uang pas-pasan. Lo mau kasih uang orang cepet. Kerasa, bro. Akhirnya menyusahkan diri sendiri. Iya, duit cuma 200 kasih dia cepet, awas astaga. Kerasa. Tapi kalau penuh duit, wah lo punya duit tumpuk-tumpuk yang serinya nggak kehitung, dia ngambil cepet nggak kerasa, dia ngambil gopek nggak kerasa. Karena apa? Karena gue penuh. Dan dengan sendirinya kepenuhan itu akan dirasakan oleh sekitar kita. Even kasih tuh memang harus berkorban ya. Ada beberapa pengorbanan yang harus kita keluarkan, tapi memang gitu, men. Pengorbanan kita sekalipun tuh tidak mengurangi sukacita kita di dalam kasih, gitu kan. Ketika Tuhan bilang kayak Abraham, "Woi bro," bukan bro, "Woi," dan terlalu bahaya nih bicara seperti ini. "Woi bro, kasih ini sekarang ya, korbankan Ishak." Gue pengen Itu sikap kasihnya Abraham keren, gitu. Ya walaupun memang mungkin kalau terlepas dari konteks kita lihat konteks masa lalu, pengorbanan anak itu adalah hal yang biasa dan lain sebagainya, tapi berasa juga berasa juga tetap. Dan yang menarik, kasih itu kepada Tuhan tuh bikin satu hal yang itu sih. Dari Yonatan apa mau dance? Menurut gue dari pembahasan kita dari awal sampai akhir nih udah paham lah teman-teman. Apalagi tadi diulang-ulang kan, bahwa kita bakal bisa mengasihi ketika kita sadar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Jadi teman-teman, kita sudah selesai di ujung perjalanan pembahasan kita tentang kasih, dan tolong mungkin
Koko Peter untuk Pimpin kita untuk dalam pimpin kita tutup dalam doa. Dalam berdoa. Markido. Ya, mari kita Mari kita doa. berdoa. Ya. Dan mengucap syukur Tuhan, hari ini kami belajar tentang mengasihi sesama kami. Ya. Kami tahu ketika kami mengasihi Tuhan, bukti nyata yang terjadi dalam kehidupan kami adalah kami mengasihi sesama kami. Yes. Kami tahu kasih Tuhan yang memenuhi kehidupan kami membuat kami sanggup mengasihi sekitar kami. Yeah. Terima kasih buat semua kebaikan Allah. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Hari ini kalau ada pendengar-pendengar podcast Duo Onar yang sulit mengasihi sekelilingnya, mengasihi orang-orang yang menyakiti, mengecewakan, dan menyimpan luka, kami berdoa supaya kasih Allah memenuhi kehidupannya, sehingga kasih yang sama terpancarkan kepada orang-orang yang melukai, menyakiti, dan mengecewakan. Setiap kami hari ini, setelah mendengarkan podcast ini, dipenuhi oleh kasih. Kami bersyukur Tuhan, berkati podcast Duo Onar ini supaya suara Tuhan terus didengarkan melalui pemberitaan firman podcast ini. Kami bersyukur dan berterima kasih, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di Episode selanjutnya dan Tuhan Yesus Memberkati. Love you guys. guys. God love you and me love you. Gaul. Oke.